Setelah itu baru nanti ya, Pak Ketua, Bapak Ibu anggota Komisi 3, Komnas HAM dan LPSK. Saya mulai dengan Komnas HAM. Saya belum menangkap jelas apa sebetulnya yang menjadi kewenangan Komnas HAM dalam penanganan kasus Sambo ini. Apakah hanya memantau penyelidikan dan penyidikan yang dilakukan oleh tim penyidik di Mabes, atau melakukan penyelidikan atas nama Pro Justisia juga? Nah, ini membingungkan publik. Kalau hanya mengawasi, maka tugasnya tentu mengawasi apakah proses penyelidikan dan penyidikan telah dilakukan secara objektif, transparan dan akuntabel secara hukum. Sehingga Komnas HAM punya data penyelidikan yang bisa menjadi tandingan terhadap proses hukum yang dilakukan oleh penyidik Mabes. Kalau ini tidak jelas, maka nanti ada kesan ini Komnas HAM ini mau mengambil alih kewenangan penyidikan kasus ini. Atau apa? Ini mesti jelas dari awal supaya nanti tidak membingungkan. Lama-lama nanti dua institusi melakukan penyidikan untuk satu kasus, bukan keadilan yang diperoleh tapi ketidakadilan, bahkan ujung-ujungnya ketidakjelasan. Saya rasa ini penting sekali diposisikan oleh Komnas HAM dalam kasus ini. Saya secara pribadi memang menghendaki penyidikan kasus ini demi objektivitas dan keadilan yang tidak dilakukan oleh institusi kepolisian sendiri, atau paling tidak ada tim hibrid, tim gabungan, semata-mata untuk mengawal proses penegakan hukum yang lebih objektif. Bukan tidak percaya, tetapi ada semacam konflik kepentingan. Ya, bagaimana toh teman atasan atau apa yang melakukan ini, lalu mereka sendiri yang menyelidiki. Sebab terus terang kita termasuk mewakili publik, dari awal kita hanya disuguhkan oleh informasi yang sifatnya sepihak. Misalnya dulu ketika kasus ini meledak, yang muncul ke publik adalah kasus tembak-menembak. Kan begitu Pak, dari awal, tembak-menembak antara ajudan karena kasus ini. Bagi kami, hal yang sangat masuk di akal apabila itu terjadi. Ya, tembak-menembak antara ajudan untuk membela kepentingannya, apalagi ada isu waktu itu bahwa yang ditembak ini melakukan pemerkosaan terhadap ini. Bagi kami waktu itu, ya masuk akal aja. Siapa sih yang tidak marah besar begitu kalau hal itu yang terjadi, seperti yang diceritakan itu. Sehingga waktu dilakukan pemeriksaan terhadap ajudan-ajudan ini, ada yang mendesak supaya Kadif Propam diberhentikan, dinonaktifkan. Nah, kita termasuk yang bertanya-tanya apa hubungannya dengan ajudan tembak-menembak, lalu Kadif Propam diberhentikan. Nah, ternyata kasus ini kan tidak seperti itu. Jadi kita disuguhkan oleh informasi yang sesat, ada narasi yang fiktif dikomunikasikan kepada publik.
Ya, jadi ya kita semua terkecoh dengan informasi awal ini. Coba bayangkan, ya, saya termasuk yang dari awal sangat trust dengan lembaga ini. Sehingga apapun yang disampaikan oleh Humas ataupun suara yang muncul dari Mabes ini, kita tidak perlu kita tanya lagi, ya, kita percaya. Itu perasaan dan itu yang kami alami, itu yang kami hadapi, itulah sikap kami terhadap institusi ini. Ya, ternyata apa yang kami lihat ternyata dengan mata sayu. Paham maksudnya mata sayu? Apa yang kita lihat ternyata bukan itu yang terjadi. Apa yang kita dengar bukan itu yang kita dengar. Akhirnya orang bilang, jangan melihat pakai mata, jangan mendengar pakai telinga. Tapi lihatlah pakai kepala, pakai hati, dengarlah pakai hati. Oleh sebab itu, ketika Komnas HAM masuk, bagi kami sangat menggembirakan, paling tidak institusi ini bisa memberikan semacam jaminan terhadap publik, jaminan trust kepada publik atas proses hukum yang dilakukan oleh penyidik kepolisian. Dan ternyata itulah yang terjadi kemudian, kasus yang menimpa kasus Brigadir J ini di luar apa yang menjadi perkiraan publik saat itu. Ya. Lalu saat ini muncul macam-macam ini. Ya, institusi Komnas HAM mencoba masuk di sini, tetapi publik juga masih tanya-tanya apa ruang kewenangannya Komnas HAM untuk melakukan masuk ke dalam ini. Bukan menolak kewenangannya, jangan sampai, ini kan penyidik, sudah jalan ini kan Pak, sudah jalan oleh kepolisian. Lalu Komnas HAM masuk. Pertanyaan publik adalah, di mana posisi Komnas HAM itu? Kan tidak ada kewajiban penyidik kepolisian untuk mempertanggungjawabkan kepada Komnas HAM. Ini kan memang ini soal yang dari awal kita permasalahkan keberadaan Komnas HAM ini. Ya, tapi paling tidak bagi kami dengan kehadiran Komnas HAM ke sana bisa menjamin proses hukum ini berjalan secara objektif dan adil. Nah, tetapi itu tadi kami meminta Komnas HAM mengambil posisi yang jelas. Jangan sampai ada perbedaan, jangan sampai juga merebut kewenangan. Dan yang terjadi adalah lomba-lomba membangun popularitas di mata publik. Mabes Polri membangun narasinya, Komnas HAM juga membangun narasinya. Ini kan bingung gini Pak. Yang menyidik ini Komnas HAM atau kepolisian? Kalau Komnas HAM tidak melakukan ini juga ya gimana kepolisian, jangan sampai terulang lagi. Ya, ini bukan apa-apa, kita Komnas HAM ambil bagian bukan untuk merusak institusi ini. Untuk mendukung dia bekerja profesional, akuntabel, dan juga bisa trust di mata publik. Kemudian yang kedua, ini saya senang sekali istilah Komnas HAM ini, obstruction of justice. Ini sebetulnya poin penting. Kalau Komnas HAM mau lebih lebih objektif, lebih berani, dan lebih firm mengambil posisi. Persis di sini. Mengapa? Sebab muncul spekulasi di mata publik ini. Ya, muncul analisis bahwa memang ada skenario, istilah saya ada narasi yang coba dibangun, narasi fiktif yang coba dibangun untuk menutup-nutupi substansi kasus ini. Jadi ada keinginan, kehendak, bahkan kemauan untuk menutupi kasus ini. Paling tidak bukan menutupi tetapi membelokkan dia. Yaitu tadi, membelokkan dari kasus pembunuhan ke kasus tembak-menembak. Ini kan sebuah peralihan kriminalitas. Jadi konstruksi kriminal itu dibangun
untuk menutupi kriminalitas yang sesungguhnya. Dicoba dibangun dengan model ini tadi, dan celakanya hasil rekayasa inilah yang kemudian dikomunikasikan secara meyakinkan kepada publik, yang tadi saya katakan itu. Nah, ya saya tidak tahu seperti apa proses di kepolisian. Ini bagi saya dua kasus, dua jenis kriminalitas yang sama bobotnya. Perilaku pembunuhan terhadap Brigadir J itu, dan kasus pidana kriminalitas juga yang mencoba menutupi fakta kejahatan ini. Ini adalah sebuah kejahatan juga, sama itu. Nah, Komnas HAM alangkah baiknya masuk di dalam kelompok ini, masuk di dalam kasus ini, membuka, membongkar, meyakinkan siapa-siapa yang terlibat dalam upaya untuk menutup kasus ini. Itulah yang disebut dengan obstruction of justice itu. Luar biasa kalau nanti Komnas HAM bisa melakukan pekerjaan ini, sehingga biarlah kasus yang utamanya itu dilakukan oleh penyidik kepolisian, sedangkan Komnas HAM mengambil alih soal yang ini, karena itu jauh lebih berat juga. Kemudian LPSK, yang ketiga Pak Ketua, LPSK ini, bagi saya belum jelas juga yang mau dilindungi oleh LPSK ini siapa sebetulnya. Ini kan lembaga perlindungan saksi dan korban. Siapa saksi, siapa korban dalam kasus ini? Nah, kalau tadi mengikuti dua skenario cerita saya tadi, maka mestinya LPSK melindungi pihak-pihak yang juga menjadi JC, Justice Collaborator, untuk pihak-pihak yang melakukan kriminalitas tahap kedua. Yang tadi saya bilang itu kriminalitas untuk menutupi atau obstruction of justice itu. Nah, itu alangkah bagus kalau LPSK juga melindungi orang-orang ini. Luar biasa pekerjaan ini. Ini semua saya usulkan bukan atas dasar kebencian kita terhadap institusi kepolisian, kita mencintai lembaga ini. Kita mengharapkan lembaga ini jadi profesional, dan selama ini memang mendapatkan rate paling tinggi, Pak Arsul ya. Institusi kepolisian ini, Pak Arsul, yang selalu, walaupun selalu saya bilang jangan percayalah, itu kan mata sayu semua. Mata sayu itu artinya yang kita lihat memang bagus, tapi ternyata yang salah mata kita, mesti pakai kacamata kita supaya melihat dengan benar. Ya, yaitu tadi survei mata sayu itu. Tahu kan mata sayu, Mas, ilmu mata sayu itu. Yang kita lihat itu seolah-olah angka 10, padahal sebetulnya minus 10. Ada ilmunya mata sayu, buku cerita tentang mata sayu, kalau nanti Mas Arsul mau, aku kasih buku itu. Ya, itu yang bisa saya sampaikan. Ya, itu Mas yang ngomong itu. Itu ilmu mata sayu. Terima kasih banyak Pak Ketua. Terima kasih banyak. Pak Habib.